dari Fakultas Pertanian, Prodi Proteksi Tanaman, Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan memberitahu cara membuat data input dan data output. Langsung saja di sini seperti yang sudah tertera di layar. Di sini ada data. Datanya ini udah kita buat di Microsoft Excel. Nah, pada data ini tuh saya dapat dari buku panduan praktikum statistika. Selanjutnya itu kita juga harus mempunyai aplikasi SPSS. Ini tampilan aplikasinya. Yang berikut ini variable view dan ini data view-nya. Setelah itu kita balik lagi ke Microsoft Excel. Nah, setelah itu untuk membuat data output dan input, di sini kita harus mengcopy. Nah, di sini kita copy dari bagian responden yang diberi nama Evi Anggraini sampai di bagian konsumsi di angka 1300. Setelah itu kita copy. Nah, sudah kita copy, kita salin ke aplikasi SPSS. Di sini kita bakal paste di bagian data view-nya. Itu di sini kita klik, kita paste. Nah, seperti ini dia muncul. Tapi di sini kan kurang rapi. Jadi untuk merapikannya, kita akan beralih ke bagian variable view. Nah, seperti di sini nih. Dinamakan aturan itu ada responden, umur, jenis kelamin, pendapatan, konsumsi. Tapi di sini kan kayak var 00001. Di sini kita ganti menjadi responden. Di bawahnya jenis kelamin. Nah, di bagian jenis kelamin ini tidak kita kasih spasi, karena apabila dikasih spasi dia nggak bakal muncul dia walaupun sudah kita ketik. Selanjutnya itu ada umur. Di bawahnya ada pendidikan. Di bawahnya lagi ada pendapatan, dan di bawah lagi ada konsumsi. Nah, sudah itu kita lihat hasilnya di data view. Nah, kan tadi nggak ada, jadinya di sini ada kayak responden, kelamin, umur, pendidikan, pendapatan. Selanjutnya itu bakal balik lagi ke variable view untuk merapikan yang lainnya. Nah, di bagian type ini, kenapa di responden itu dia sendiri yang string, sedangkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi itu numerik? Itu karena responden ini kan dia terdiri dari huruf, makanya dia pakai yang string, sedangkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi itu kan dia pakai angka. Seperti ini kan dia angka, sedangkan yang di bagian responden itu dia huruf, makanya kita menggunakan numerik. Selanjutnya itu di bagian kolom width. Kenapa yang responden 13, yang lainnya 8? Ini karena kayak jumlah huruf. Kayak di bagian responden itu kan dia nama, terdiri dari nama-nama gitu. Kayak ini. Contohnya di nama saya di sini kan PF yang lainnya. Nah, nama saya ini terdiri 13 huruf. Nah, 13 huruf itu dia udah termasuk spasi. Makanya di sini dibuat 13. Ini 8 karena ini sih terserah sih, tergantung berapa jumlahnya. Makanya dibuat 8 dan 13. Nah, di bagian desimal di sini, desimal ini kenapa harus kita buat menjadi 0? Semuanya jadi 0. Nah, udah kita nolkan semua kan. Selanjutnya itu dia berpengaruhnya di bagian angka, di bagian jenis kelamin, pendidikan, umur, pendapatan, dan konsumsi. Yang tadi kan kayak ada 2,000. Nah, sedangkan sekarang tidak, sekarang cuma kayak angka 2-nya aja, satunya 2, satu dan sini 25, di sini 2, ada 5.000, ada 3.750.
Selanjutnya itu di bagian label. Label ini bertujuan untuk membuat keterangan, tapi di sini kan kita nggak ada keterangannya, jadi kita kosongkan aja. Selanjutnya di bagian valus. Nah, di bagian valus ini tuh untuk pengkodean. Misalnya kan kayak di bagian sini nih, kayak maksudnya apa sih jenis kelamin itu ada 2, 1, 2, 1, 2, 1, dan di bagian pendidikan itu juga ada 2, 3, 4, 5 gitu. Nah kan kayak yang ada yang nggak tahu juga kan, jadinya di sini untuk biar supaya kita tahu, di sini kita beri kode. Nah di bagian jenis kelamin sini, jadi di sini kita ketik 1 itu simbol dari laki-laki ADD. So, yang kedua simbol dari perempuan. Setelah itu kita klik oke. Nah sudah itu kan kayak udah muncul nih dah. Lanjut kayak kok gini masih 21, memang dia muncul seperti ini. Untuk mengetahuinya kita klik di bagian ini. Nah maka akan muncul tuh dia ada yang perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki tuh. Selanjutnya itu kita beri juga yang di bagian pendidikan. Kayak kan pendidikan itu juga bingung, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi di sini kita juga beri. Di sini ada 1 itu SD, 2 SLTA, SLTP dulu ya. Sorry. Yang ketiga itu ada SLTA, yang keempat ada D3, dan yang kelima itu ada S. Nah langsung aja kita. Oke, selanjutnya itu di bagian kolom missing ya, di bagian kolom missing. Di bagian kolom ini kita kan ini tuh bertujuan kayak misalnya kan dia kayak nggak ada hasilnya gitu. Jadi di sini kita buat contohnya seperti di bagian pendapatan. Di sini kan ada kayak 9999, di bagian konsumsi juga ada 9999. Nah 99 ini itu maksudnya itu kayak kan di buku panduan praktikum itu dia kayak nggak ada hasilnya, kosong. Jadi pada data ini kita ganti menjadi 999. Langsung saja kita buat di sini, kita klik ini dan kita ketik 999. Kita klik oke. Begitu juga di bagian konsumsi, kita klik ini dan 999. Oke. Nah lanjut di bagian kolom. Nah di bagian kolom ini tujuannya itu kita mengatur jarak antar kolomnya. Seperti di sini nih, kan kayak ini beda sendiri dari yang ini dan ini. Kayak beda tuh jarak kolomnya. Itu bisa kita rubah. Caranya itu kayak di sini kan 8. Kita kasih nih contoh menjadi 13 deh. Kita buat 13. Nah, setelah kita lihat, nah di sini jadinya kayak yang bagian kolom jenis kelamin dan kolom responden, dia jaraknya jadi sama karena tadi kita buat di sana di bagian variable view itu kita buat menjadi 13 dan 13. Tapi di sini kan kita kayak butuhnya ya udah kita butuh 8 aja, jadi kita kurangin. Nah, kita lanjut di bagian alik. Nah, di bagian alik ini bertujuan kayak untuk ngerapiin gitu. Kayak di sini nih, di bagian data view. Di sini kan kayak dia jadi kayak rata kanan, sedangkan yang jenis yang bagian respondennya itu kayak rata kiri. Nah, di sini jenis kelamin, umur, pendidikan dan pendapatan serta konsumsi bakal kita buat rata tengah. Caranya seperti ini. Kita ketik nih. Ini kan udah kayak rata kiri, udah tuh. Sedangkan ini kan kita buat jadi rata tengah dan kita pilih center. Ini juga nah lanjut ke bagian measure. Bagian measure ini kayak simbol gitu dah, simbol. Sini
kita beri simbol nominal. Sini tetap kita kasih simbol skala, dan di bagian pendidikan nih, pendidikan kita kasih measure-nya menjadi ordinal karena dia kayak ada tingkatannya gitu, SD, SMP, SMA, D3, S1. Nah udah selesai nih. Tadi kan kayak ini nih, hasilnya ini dia seperti ini. Nah dia kayak jadi data tengah lebih rapi dari yang tadi. Selanjutnya kita bakal buat data outputnya nih dengan cara kita pilih bagian analis, kita pilih deskriptif, statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif, kita klik. Setelah itu kayak, loh kok nggak ada nih respondennya. Nah respondennya itu nggak ada karena dia kan kayak terdiri dari huruf, sedangkan yang jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi itu kayak terdiri dari angka. Di sini kita bakal pilih umur, pendapatan, dan juga konsumsi. Selanjutnya kita klik di bagian optionnya nih. Kita klik dan di sini ada kayak pilihan gitu. Ini tuh terserah kita pilih yang mana, tergantung kebutuhan kita itu apa. Nah di sini saya klik aja semua. Ini. Nah udah kita klik ini sesuai yang kita mau. Lanjut kita pilih ininya tuh yang bagian sini tetap variabel list. Setelah itu kita continue. Sudah itu kita klik oke deh. Oke, kita klik oke ya. Selanjutnya kita tinggal menunggu. Nah, nih udah muncul nih dia data outputnya. Ini dia hasilnya. Sudah, ini langsung saja kita simpan kan, kita simpan. Nah itu dia tadi pembuatan data deskriptif dan data output pada praktikum statistika punya saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.